Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Putri dari kelas 2K dengan NIM 25044115559. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem basis data. Yang pertama itu ada pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis dan saling berhubungan sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar agar dapat digunakan kembali secara efisien. Yang kedua ada sejarah. Yang pertama, era pengelolaan data manual. Yang kedua, era file processing system 1950 sampai 1960. Yang ketiga, model hierarki 1960-an. Ada yang keempat, model jaringan 1970-an. Ada yang kelima, model relasional 1970-an. Ada yang keenam, basis data berorientasi objek 1980 sampai 1990. Ada yang ketujuh, era basis data modern dan NoSQL. Selanjutnya ada perkembangan sistem basis data saat ini. Yang pertama, beberapa perkembangan terbaru. Cloud atau database. Yang ketiga, basis data disimpan di server internet sehingga dapat diakses dari mana saja. Yang keempat, big data. Yang kelima, sistem basis data mampu mengolah data dalam jumlah sangat besar. Yang keenam, artificial intelligence atau EA. Yang ke-7, EA membantu analisis data secara otomatis. Ke-8, database security. Yang ke-9, keamanan data semakin ditingkatkan dengan enkripsi dan autentikasi. Yang ke-10, distributed database. Yang ke-11, data disimpan di beberapa lokasi server untuk meningkatkan kecepatan keamanan. Selanjutnya ada sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system atau yang disingkat sebagai DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contoh DBMS yang banyak digunakan antara lain ada MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, dan SQLite. Selanjutnya ada komponen sistem basis data. Sistem basis data terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu pertama, hardware, perangkat keras yang digunakan sebagai komputer, server, dan media penyimpanan. Yang kedua, server, perangkat lunak berupa DBMS, sistem operasi, dan aplikasi pendukung. Yang ketiga, data merupakan komponen utama yang akan disimpan dan diolah. Yang keempat, ada user, pengguna sistem basis data seperti administrator, programmer, dan end user. Yang terakhir ada prosedur atau aturan dan prosedur menggunakan basis data. Selanjutnya ada model basis data. Yang pertama, model hierarki. Data disusun dalam bentuk pohon dengan hubungan parensil. Yang kedua, model jaringan. Data dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Yang ketiga, rasional. Data disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Dan yang keempat ada model object oriented, menggabungkan konsep basis data dengan objek dalam programan. Selanjutnya ada normalisasi data. Normalisasi data adalah proses pengorganisasian data yang mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data.
Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam perancangan sistem data. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi. Selanjutnya ada perancangan konseptual. Perancangan konseptual bertujuan menggambarkan struktur data secara umum. Pada tahap ini digunakan entity relationship diagram atau ERD untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Selanjutnya ada entity relationship diagram atau ERD. ERD merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. Komponen utama ERD, yang pertama entitas, kedua atribut, ketiga relationship, yang keempat primary key, dan yang kelima foreign key. Selanjutnya ada perancangan logis. Perancangan logis merupakan transformasi model konseptual menjadi model relasional. Tahap dalam desain logis: menentukan tabel, menentukan atribut, menentukan primary key, menentukan foreign key, menentukan tipe data. Selanjutnya ada perancangan fisik. Perancangan fisik berkaitan dengan implementasi basis data pada DBMS tertentu. Tahapan desain fisik: 1. Membentuk tabel, 2. Menentukan identitas, 3. Menentukan common data, 4. Mengoptimalkan performa. Selanjutnya di sini ada implementasi basis data. Implementasi basis data merupakan proses penerapan perancangan ke sistem nyata. Tahapan implementasi: 1. Instalasi DBMS, 2. Pembuatan basis data, 3. Data awal, input data awal, 4. Pengujian sistem, 5. Pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada keamanan basis data. Keamanan basis data sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Metode keamanan basis data: pertama, authentication, yang kedua authorization, yang ketiga batch group data, keempat record system, 5. Enkripsi data, 6. Ancaman terhadap basis data dapat berasal dari 7. Akses ilegal, 8. Virus komputer, 9. Kerusakan perangkat keras, dan 10. Kesalahan manusia. Selanjutnya ada batch group dan record fail. Batch group adalah proses pencadangan data untuk menghindari kehilangan informasi. Jenis batch group: 1. Full batch group, 2. Incremental batch group, 3. Differential batch group. Record fail digunakan untuk memulihkan data setelah terjadi kerusakan sistem. Selanjutnya terakhir ada kesimpulan. Basis data merupakan komponen penting dalam sistem informasi modern. Perancangan basis data yang baik akan menghasilkan sistem yang efisien, aman, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.